Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teori pemrograman lanjut, teori 2, 3, dan 4. Yang pertama, teori 2 akan dijelaskan oleh Rian Johari. Kepada Rian Johari dipersilakan. Oke, baik, terima kasih, Bril Mahathir. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi tentang kelas dan objek. Oke, bentar, saya akan share screen. Pada sebuah kelas akan ada memiliki objek. Pertama yaitu kelas. Kelas merupakan sebuah tempat yang berisi rangkaian-rangkaian perintah untuk mewujudkan jenis objek tertentu. Kelas memberikan keterangan tipe data baru dan dijalankan berdasarkan tipe datanya sendiri. Sehingga kelas berisi tentang rangkaian-rangkaian perintah yang mewujudkan untuk jenis objek tertentu. Sedangkan objek merupakan turunan atau anak-anakan dari sebuah kelas atau objek-objek dari kelasnya. Jadi, objek yaitu berhubungan dari kelasnya. Jadi, jika ada kelas, maka ada sebuah objek. Kelas dibentuk akan ada bagian-bagian dari kelasnya yang merupakan sebuah objek. Itu jadi kelas dan objek memiliki keterhubungan. Dalam sebuah kelas memiliki struktur. Kelas memiliki struktur yaitu ada field data, method, dan konstruktor. Pada field data merupakan yaitu sebuah informasi-informasi yang bersumber dari sebuah kelas. Jadi, informasi-informasi yang dimasukkan yang bersumber dari kelas, kita masukkan dalam ke sebuah objek. Contohnya bisa dilihat dari slide ini, yaitu jenis hewan sama dengan string jenis hewan. Jadi kita bisa memfill data, bisa menyamakan data. Yang kedua, pada struktur kelas yaitu ada method. Method merupakan sebuah ketentuan operasi yang dilakukan oleh turunan kelas atau anakan kelas, yaitu sebuah objek. Method memiliki macam, yaitu void. Void artinya tidak mengembalikan nilai, dan non-void mengembalikan nilai. Atau metode yang bisa void dan non-void. Pada metode memiliki berbagai macam, yaitu ada metode yang mengembalikan non-void, yaitu menghasilkan sebuah nilai ketika metodenya dipanggil. Jadi, pada non-void ini, metodenya akan menghasilkan nilai ketika dipanggil. Jadi, pada kode ini harus menggunakan kode return pada codingannya. Yang kedua, metode yang tidak mengembalikan nilai, yaitu void. Pada metode ini sama dengan metode void, tetapi metode ini bisa mengembalikan nilai dan juga bisa tidak mengembalikan nilai. Yang ketiga itu metode parameter. Metode parameter adalah sebuah nilai yang dimasukkan atau disisipkan ke dalam sebuah metode. Itu merupakan parameter. Dan yang terakhir, dari sebuah objek dan kelas akan memiliki yaitu konstruktor. Konstruktor akan menghasilkan sebuah nilai awal dalam kelas ketika kelas dirubah dalam bentuk sebuah objek pada kelas lain. Konstruktor merupakan metode yang sama persis dengan nama kelasnya. Konstruktor memiliki parameter dan juga bisa tidak memiliki parameter. Dan konstruktor tidak bisa mengembalikan nilai atau yang kita sebut void.
Jadi, dalam sebuah kelas dan objek harus memiliki metode dan konstruktor untuk menjadi kesatuan. Yang terakhir yaitu deklarasi objek. Dua cara dalam menjelaskan objek, yaitu menjelaskan variabel yang digunakan sebagai acuan ke objek A dan B, dan mewujudkan kelas dengan menggunakan kode new A sama dengan new hewan. Jadi, itu merupakan penjelasan kelas dan objek. Mungkin penjelasan untuk inner class, local class, anonymous class bisa disambung oleh rekan saya yaitu Rashid Siddiq. Rashid Siddiq, dipersilakan. Oke. Inner class. Inner class adalah kelas di dalamnya kelas. Kelas merupakan sebuah kerangka model atau blueprint yang digunakan sebagai tempat menaruh atribut seperti variabel, metode, konstruktor, dan lain-lain. Dalam pemrograman Java, kita dapat menambahkan sebuah kelas di dalam kelas, atau bisa disebut juga nested class. Inner class atau kelas dalam mempunyai hak akses pada atribut atau metode yang berada pada kelas luar, meskipun dalam kondisi modifier prepared. Sebaliknya, kelas luar tidak memiliki hak akses pada kelas dalam. Selanjutnya, local class. Local class merupakan kelas yang dideklarasikan dalam blok, baik yang berada dalam satu grup atau lebih dalam kurung kurawal. Untuk local class biasanya sering dideklarasikan dalam bentuk method. Selanjutnya ada anonymous class. Anonymous class adalah salah satu konsep dari kelas atau interface pada Java yang digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi objek dari kelas lain dalam waktu bersamaan. Dengan menggunakan anonymous class, kita dapat mempersingkat kode program. Anonymous class hampir sama dengan inner class. Hanya saja, anonymous class tidak memiliki nama, dan anonymous class hanya memiliki body. Dengan menggunakan kelas anonymous, kita tidak perlu menggunakan kata kunci implements untuk mengimplementasikan interface pada kelas yang diwariskannya. Kita hanya perlu membuat instance dari kelas tersebut pada kelas yang ingin diwariskan. Selanjutnya ada enumeration class. Enumeration class adalah sekumpulan variabel yang didefinisikan sebagai tipe data konstan. Setiap objek tipe enum dapat mengakses sekumpulan nilai yang terkandung dalam enumeration. Konsep ini hampir sama dengan array, tetapi bentuk enum adalah bentuk konstan atau tetap. Dan enum adalah tipe kelas. Kita bisa menggunakan kata kunci enum untuk mendefinisikan variabel tipe enum. Dan kita mendefinisikan variabel yang ditetapkan di blok kurung kurawal. Objek enum dapat mengakses atribut dan metode, dan kemudian menerapkan nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Brilian Mahathir. Materi selanjutnya adalah inheritance. Jadi apa yang maksud dengan inheritance itu? Inheritance yaitu konsep terpenting yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek. Inheritance menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Semua atribut yang ada pada kelas induk akan diwariskan ke kelas yang ada di dalamnya atau subkelasnya. Istilah-istilah di dalam inheritance. Istilah di dalam inheritance adalah pertama superclass,
atau disebut juga dengan parent class, digunakan untuk menunjukkan kelas induk bersifat hierarki dari subkelasnya, kelas induk mewariskan variabelnya kepada subkelasnya. Yang kedua, subclass atau child class, digunakan untuk menunjukkan kelas anak secara hierarki dari superclass. Aturan-aturan di dalam inheritance. Yang pertama adalah dalam Java ada beberapa atribut akses, yaitu pertama atribut akses private, protected, dan public. Karena itulah muncul aturan di dalam inheritance. Yang pertama, Java tidak mengizinkan pewarisan berganda yang membuat satu subclass yang diturunkan dari beberapa subclass sekaligus. Suatu subclass dapat melakukan pewarisan seperti pada superclass, sama dengan kelas biasa. Aturan yang ketiga, data pada kelas induk yang memiliki atribut publik dan protected akan diwariskan. Peraturan yang keempat adalah data private tidak dapat diakses atau diwariskan. Peraturan yang kelima, data tanpa atribut akses hanya bisa diakses oleh kelas yang ada di dalam package yang sama. Materi selanjutnya itu method overriding. Method overriding itu adalah suatu cara untuk mendefinisikan ulang method yang ada pada kelas induk bila subclass menginginkan adanya informasi lain. Dengan catatan, method yang dideklarasikan ulang memiliki nama dan parameter yang sama dengan kelas induk. Nah, apa itu method overloading? Method overloading hampir sama dengan method overriding, tapi mendeklarasikan ulang method pada suatu kelas yang parameternya beda dengan nama yang sama. Kalau method overriding, parameternya sama dengan kelas induk. Kalau overloading, parameternya yang berbeda. Dah, gimana lagi nih? Boleh tambah codingannya nak, yang inheritance. Tunjukin gitu. Oke. Ini merupakan masuk kan share screen-nya? Masuk. Ini merupakan cara mendeklarasikan inheritance, yaitu membuat dengan atribut kelas dengan kelas turunan, extend, menggunakan kata extend, kelas induk, public class rector, extend dosen. Kelas rektor adalah turunan dari kelas dosen. Maksud extend itu adalah turunan. Keyword extend itu digunakan untuk menunjukkan suatu kelas yang merupakan turunan dari kelas lain. Jadi menggunakan keyword extend. Lalu bagaimana cara memanggil konstruktor dalam kelas turunan? Yang pertama adalah membuat sebuah folder baru, yang kedua membuat package baru, yang ketiga membuat kelas baru yaitu kelas induk, lalu memanggil instructor. Caranya seperti ini. Package, inheritance, dosen, public class dosen, string nama dosen. Dosen ini merupakan pemanggilan konstruktor, system out,
inline, ini adalah konstruktor pada kelas induk. Ini cara pemanggilan konstruktor pada kelas induk. Setelah membuat konstruktornya, jangan lupa untuk membuat kelas main-nya, karena coding tanpa kelas main tidak bisa. Contoh kelas main-nya seperti ini. Package, inheritance, dosen, public, class main, view, rector, view recon. Setiap melakukan instansiasi dari subclass, maka dia memerlukannya. Maka dia akan memanggil konstruktor dari kelas induk. Lalu bagaimana dengan method overriding? Perhatikan kode ini. Method overriding, ya, metode overriding itu mendefinisikan ulang metode yang ada pada kelas induk bila subclass menginginkan adanya informasi lain. Tapi dengan catatan, metode yang dideklarasikan ulang memiliki nama dan parameter sama dengan kelas induk, seperti ini. Ini merupakan metode overriding. Dia mendefinisikan ulang metode yang ada pada kelas induk. Lalu bagaimana dengan metode overloading? Perhatikan program di bawah ini. Ini merupakan metode overloading. Itu dengan menambahkan void, menulis string as in. Ini adalah metode overloading. Sekian, terima kasih. Gimana? Baiklah, terima kasih kepada Rian Johari, Rashid Siddiq atas kontribusinya. Demikian materi kami, walaupun jaringan jelek dan puasa, kami tetap berusaha. Lebih dan kurang kami semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku close lagi. Matikan.